Halo untuk rekan mahasiswa yang terkasih, selamat bertemu kembali. Salam sehat selalu, sejahtera selalu ya. Kali ini pertemuan dengan topik desain yang baik dan benar terkait perencanaan interior ya. Oke, kita mulai untuk topik desain yang baik dan benar ya. Jadi suatu perencanaan interior ya sangat disarankan dalam pengertian hari ini adalah dengan mempertimbangkan yang pertama fungsi, kemudian bentuk kesan ataupun penampilan luar, kemudian bahan yang dipakai, konstruksi ya. Nah, dalam hal ini apabila fungsi, bentuk, kesan, penampilan luar, bahan yang dipakai ataupun konstruksi jika dipadu-padankan ya seperti ini ya, dibuat bola-bola saling keterkaitan begitu. Nah, di tengah ini adalah merupakan hasil desain kita terkait dengan perencanaan interior ya. Fungsi yang pertama misalkan nih, kita bicara tentang ruang keluarga ya. Fungsi dari ruang keluarga adalah, kan kita bicara seperti itu dulu ya. Ruang keluarga adalah tempat untuk atau ruang untuk menerima tamu atau kunjungan sanak saudara yang sifatnya adalah semi publik ya. Jadi orang luar setidaknya bisa masuk ke dalam rumah kita, begitu kan? Nah, itu sesuai fungsinya dulu. Jadi tidak ada fungsi yang lain selain untuk menerima tamu. Kemudian bentuknya. Bentuk dari ruang tamu ya, kalau kita bicara tentang dinah biasanya ada yang bentuk kotak ya. Kemudian bisa juga seperti segi ya, segi 5. Kita menyesuaikan dari dinah yang kita perlukan ya. Nah, biasanya itu bentuknya kotak persegi panjang atau bujur sangkar ya. Nah, kemudian dari dinah itu, dari bentuk itu ya, di situ kita bisa melihat ada susunan atau rencana untuk meletakkan beberapa mebel di situ kan. Dari bentuk suatu ruang tamu ya, kemudian ada satu set sofa dan meja tamu ya, kemudian mungkin ada sekat atau partisi pembatas ruang, kemudian ada beberapa tanaman hias ya, yang artificial ataupun yang asli, kemudian ada beberapa lukisan dan sebagainya. Jadi bentuknya. Nah, kemudian dalam hal ini kira-kira konstruksi apa yang mau disampaikan dalam hal ini untuk konstruksi di dalam ruang tamu atau ruang keluarga tersebut ya. Apakah itu memakai AC misalkan. Nah, kita harus paham bagaimana cara penggunaan konstruksi itu untuk meletakkan AC ya, demi keamanan bersama. Kemudian bahan ataupun material bangunan ya. Nah, kira-kira material bangunan apa yang diperlukan dalam ruangan tersebut? Apakah dia menggunakan batu bata, apakah dia menggunakan hebel, apakah nanti finishing dindingnya dia memakai wallpaper dan sebagainya. Baru setelah itu, setelah kita pelajari, maka akan menjadi sebuah desain yang sesuai dengan keinginan atau kepentingan orang yang akan menggunakannya. Nah, dalam hal ini untuk bicara tentang fungsi dulu ya. Kita kenal dengan adanya norma tubuh manusia, norma penanganan, norma benda, norma industri, dan pemanfaatan ruang. Nah, di sini ketiga-tiganya akan saya jelaskan lebih lanjut. Yang pertama ya, norma tubuh manusia. Seperti yang kita ketahui ya, ada laki-laki, ada perempuan, ya pria, wanita. Mereka ada kepala, rambut, kemudian tangan, badan, ya kaki, ya telapak kaki, dan sebagainya. Sesuai dengan porsi atau tubuh manusia ya. Nah, seperti ini kurang lebihnya. Nah, ada ilmu yang bicara tentang tubuh manusia ya, namanya antropometri. Nah, sekarang kaitannya apa antropometri itu dengan desain yang baik dan benar? Nah, perlu saya garis bawahi di sini bahwa antropometri itu ya suatu ilmu yang mempelajari tentang ukuran tubuh manusia, berasal dari kata mantro dan metri atau manusia dan ukuran ya. Di situ adalah artinya ukuran manusia.
Nah, ini merupakan cabang dari ekonomi yang mempelajari tentang ukuran tubuh manusia baik dalam kondisi statis maupun dinamis. Kondisi kita tidur ataupun kita bangun tidur. Kondisi kita berjalan atau sambil berlari. Begitu ya. Itu ada ukurannya. Dan antropometri ini adalah merupakan acuan dari semua ya, atau boleh kata keseluruhan dari atas apa yang akan direncanakan. Misalkan kita mau membuat partisi, kita mau membuat sofa ya. Terus apa hubungannya sofa dengan ukuran tubuh manusia ya? Nah, kalau Anda perhatikan ya, setiap kita duduk, Anda pernah memperhatikan bahwa kenapa kalau kita duduk misalkan kita merasa nyaman, ataukah kita merasa betis kita sakit karena alas duduknya itu terlalu ketinggian atau kakinya terlalu pendek atau terlalu rendah. Nah, itu karena ada beberapa mungkin ukuran yang kurang pas dalam hal ini. Seperti itu ya. Jadi keterkaitan antara antropometri dengan perencanaan interior. Begitu ya. Nah, beberapa faktor yang mempengaruhi perbedaan dimensi manusia ya. Jadi antara pria dan wanita itu berbeda. Ada secara distribusi statistik ada perbedaan yang signifikan antara dimensi tubuh pria dan wanita. Ya, Anda pria ya, laki-laki mahasiswa dengan teman Anda mahasiswi itu pastinya beda ya. Anda pasti bisa melihat secara visualnya. Ukuran tubuhnya lebih besar ya. Kemudian mungkin lebih tinggi, begitu kan? Itu beberapa yang spesifik yang langsung bisa terlihat ya secara visual. Kemudian di sini adalah dimensi pria lebih panjang daripada wanita, telapak tangan, kaki, jari-jari. Nah, di sini perbedaan data antropometri pria dan wanita itu dipisahkan di sini. Jadi ini pria ya dan ini wanita. Di sini adalah beberapa spesifikasi dari tubuh manusia ya. Dari kepala, leher, mungkin ukuran telinga ya, jarak mata dengan hidung, dagu, kemudian ke bawah itu ya, bahu, kemudian lengan, panjang lengan, telapak tangan dan sebagainya sampai dengan kaki bawah, telapak kaki bagian bawah ini pasti dibedakan. Nah, di sini adalah ini sebagai data ya, data antropometri antara pria dan wanita. Nah, kemudian itu secara berdasarkan jenis kelamin ya. Nah, sekarang sesuai dengan umurnya misalkan. Di situ ada balita, anak-anak, remaja, dewasa dan lanjut usia. Nah, sekarang apa hubungannya nih dengan perencanaan desain yang baik dan benar? Nah, di sini berpengaruh terutama jika desain diaplikasikan untuk antropometri anak-anak. Kenapa? Terutama untuk anak-anak ya, karena mereka dengan gampangnya, dengan mudahnya atau dengan cepatnya mereka bisa terus-menerus bertumbuh ya sampai dengan usia dewasa. Ya, dari balita, usia dini, SD, SMP, SMA terus begitu kan. Dan otomatis kebutuhan terkait interiornya itu kan pasti beda. Kalau kita bisa tentang interior ya. Tempat tidur misalkan kalau balita ya paling cukup bisa diletakkan di box tidur anak-anak bayi ya atau dengan orang tuanya. Tapi meningkat ya menjadi usia SD, SMP, SMA bahkan mereka harus tidur sendiri misalkan ya, disediakan kamar sendiri. Nah, itu akan sebenarnya menjadi perhatian ya bagi orang tua. Begitu tadinya kamar hanya satu, hanya berkembang menjadi dua. Begitu putra-putranya nambah lagi ya menjadi 4 orang misalkan, otomatis dia akan membuat rumah itu menjadi 2 lantai misalkan. Nah, usia balita, usia anak-anak ya, kemudian dewasa dan seterusnya lansia itu akan ya semakin menginjak usia dewasa maka tinggi badan tubuh manusia itu mencari kecenderungan yang menurun seiring dengan usianya ya, semakin ini ya tambah umur gitu. Karena berkurangnya elastisitas tulang belakang dan berkurangnya dinamika pergerakan tangan dan kaki. Jadi kalau masa kecil gitu ya terus gitu dia tumbuh kembang, kemudian begitu stop di usia dewasa kemudian menuju lansia itu otomatis ukuran ataupun semuanya ya organ tubuhnya akan mengalami di sini untuk tulang belakang ya elastisitas. Nah, kemudian selain usia ya ada beberapa jenis pekerjaan yang membuat beberapa desain itu akan berbeda. Kaitannya dengan beberapa jenis tertentu ya, pekerjaan tertentu yang menuntut adanya persiapan fisik dan seleksi karyawan ataupun stafnya. Seorang buruh dermaga ataupun dengan ini tentara ya, walaupun mungkin sama besarnya nih, gagah begitu kan, tapi
Kalau dia dari bajunya itu sudah beda. Ya, satu dengan seragam yang formal begitu ya. Mungkin yang buruh dermaga ini dia cukup nyaman dengan menggunakan kaos dengan celana panjang atau celana pendek ya, karena dia fisiknya itu harus manggul-manggul dari kapal ke kapal atau dari kapal ke gudang gitu kan. Nah, ini maksud saya seperti itu. Dari jenis pekerjaan. Ya. Kemudian dari suku bangsa Eropa, Asia, Timur Tengah, nah itu akan beda itu. Nah, secara logikanya ya, kalau kita mendesainkan suatu interior untuk orang Eropa, misalkan pintu misalkan, pastinya berbeda dengan rumah orang Asia ya. Orang Asia katakan tinggi daun pintu ya, tinggi pintu itu paling 210 cm atau 2,10 meter. Tapi kalau orang Eropa dengan ukuran segitu pasti mereka akan membungkuk. Ya, tidak cukup ya, karena ketinggian mereka itu bahkan sampai 2 meter lebih begitu. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Itu terkait dengan suku bangsa ya. Kemudian posisi tubuh ada yang statis, ada yang dinamis begitu ya. Nah, kalau yang posisi statis itu namanya structural body dimension. Jadi diukur pada saat kita itu diem. Dari berat badan, tinggi tubuh dalam posisi berdiri ataupun duduk, ukuran kepala, tinggi panjang lutut pada saat berdiri atau duduk, panjang lengan dan sebagainya. Intinya pada saat kita diam atau statis ya. Tapi bedanya dengan pengukuran dengan tubuh yang bergerak atau functional body dimension. Itu pada saat pengukuran dilakukan itu pada saat kita melakukan kegiatan, entah itu berlari, mengambil sesuatu dari rak yang paling tinggi, posisi berlutut, jongkok, ya, kemudian antara posisi nanggung seperti mau duduk atau berdiri begitu, ya, istilahnya jangkeng gitu ya. Nah, itu udah beda lagi itu. Nah, itulah yang diukur ya. Dilakukan pengukuran di saat manusia melakukan tindakan-tindakan dinamis begitu. Nah, kemudian ada pengecualian lagi, dalam hal ini adalah yang membedakan lagi adalah cacat tubuh bagi orang-orang yang atau saudara kita yang menyandang disabilitas. Nah, itu beda lagi ya. Misalkan untuk tempat duduk di suatu KRL, MRT atau BRT ya, di mana itu pastinya mendapat tempat yang spesial, yang khusus begitu kan, dibanding dengan orang yang normal begitu. Atau pada saat Anda jalan-jalan ke suatu tempat di pusat keramaian gitu ya, di alun-alun ataupun di Simpang 5 ya, terakhir ini kan sekarang pemerintah lebih fokus ya memperhatikan saudara kita yang kurang beruntung tadi atau disabilitas. Untuk sekedar berjalan-jalan misalkan ya, dibuatlah pedestrian atau jalan ini ya, jalan setapak gitu yang pastinya ada motif ini bentuknya ya, dari yang kasar, halus begitu, terus dari batu-batu begitu ya. Itu kan seakan-akan memberi tanda atau sinyal ya, bahwa misalkan habis ini ada turunan, habis ini posisinya lurus aja begitu. Jadi beberapa saudara kita yang mengalami disabilitas terkait dengan mungkin tunanetra gitu ya, dia bisa merasakan dari sisi sentuhan ya, sentuhan kaki. Nah, seperti ini. Kemudian dibedakan lagi dari pakaian. Jadi sebenarnya banyak sekali yang membedakan ya. Jadi dalam hal ini adalah keterkaitannya dengan perencanaan interior ya. Apalagi baju misalkan ya, atau pakaian. Nah, pakaian yang kita kenakan orang Asia pastinya berbeda dong dengan pakaian yang dikenakan oleh orang Eropa. Di sana mengenal hanya, kalau kita hanya dua musim ya, di sana bahkan ada musim semi, musim gugur, musim salju, musim dingin, musim panas ya. Nah, baju-baju di sini ya yang dikenakan itu di keseharian kita akan letakkan atau simpan di lemari ya. Pastinya desain lemari sebagai pengisi interior ruangan itu kan pasti beda ya. Orang Eropa pastinya lemarinya itu butuh yang space besar karena jaket mantelnya itu tebal-tebal, besar-besar dibanding dengan kita yang hanya musim panas, musim hujan ya, paling jaket yang tipis ya. Kemudian baju-baju paling kita hanya butuh satu gantungan, satu space gitu di almari gantung ya, dan beberapa rak untuk meletakkan bagian yang dilipat. Beda dengan yang tadi, yang orang Eropa tadi. Ada tempat menyimpan sarung tangan, topinya, jaketnya, mantelnya dan sebagainya. Apalagi Anda bayangkan bagaimana dengan astronot? Lemarinya astronot itu seperti apa? Ya, untuk menyimpan helmnya terus bagaimana? Nah, itulah yang perlu dipelajari, yang nanti acuannya itu pada antropometri begitu. Dan seterusnya ya.
Nah, seperti ini contohnya, antropometri tangan. Apa yang kita kaji terkait dengan antropometri tangan seperti ini. Kita melihat ada ukuran di sini, ukuran jari jemari, ukuran jika telapak tangan itu terbuka, telapak tangan itu menggenggam, kemudian tangan itu kita angkat setengah badan, ya, membentuk sudut berapa ini? 45 ya, atau 90 derajat, agak serong ya, atau lurus dengan badan tubuh kita ya, atau posisi duduk, itu ada ukurannya di sini. Jadi ini diukur ini dalam posisi dinamis atau ukuran yang statis gitu, ada ukurannya ya. Misalkan kalau kita seperti ini posisinya ya, tangannya direnggangkan ke depan gitu. Ini mungkin bayangkanlah ya, imajinasikan bahwa kita mengambil sesuatu di depan kita. Sebagaimana orang itu mau mengambil ya, pastinya dia butuh space yang berapa panjangnya ya, untuk meraih sesuatu yang ada di depannya ya. Mau mengambil gelas, mau mengambil buku, mau mengambil helm, apapun itu ya. Nah, di sini katakan ini adalah untuk merancangkan sebuah rak penyimpanan helm misalkan, atau locker, membuat locker ya. Nah, ini pasti ini diukur nih. Sampai dengan ketinggian berapa kita dapat menggayuh ya bagian locker yang paling atas. Nih, ya, kurang lebih tingginya sekian gitu. Nah, ini untuk menentukan ukuran ya, standar dari ukuran dari pembuatan locker, katakan contoh seperti itu. Ya, kemudian antropometri kepala. Jarak hidung dengan mata, leher, kepala dari apa ini ya, kening ya, kening kepala bagian depan sampai dengan bagian belakang ya. Misalkan contoh kata kita mau membuat desain helm, kita membuat topi, kita mau membuat kain penutup hijab. Nah, seperti ini, ukuran-ukuran ini yang perlu kita butuhkan, bahwa pria dan wanita itu juga beda begitu. Kemudian antropometri kaki, kita butuh antropometri kaki untuk mendesain misalkan sepatu, sandal ya. Kemudian misalkan sepatu khusus ya, tadi sepatu astronot ya. Mungkin kaki palsu untuk yang disabilitas dan sebagainya. Kita butuh antropometri tubuh manusia, terutama kaki ya. Belum lagi untuk antropometri posisi duduk ya. Dari lebar bahu, ketinggian kaki, ya, lebar alas duduk, posisi orang lagi, ini katakan mengetik ya, mengetik dengan posisi keyboard di tangannya. Nah, ini ada ukurannya di sini. Jadi suatu saat bila kita merencanakan suatu interior lab komputer, ya, kita bisa memastikan bahwa kursi yang dipakai, meja komputer yang dipakai itu ergonomis atau nyaman jika digunakan setiap hari jika kita praktek komputer misalkan. Nah, karena tubuh manusia yang terdiri dari tulang belulang ini ya, ini contohnya, dia itu bisa mengalami ini gangguan pada kesehatan, terutama tulang. Tulang kita jadi pegel di bagian sini ya, mungkin bahu kita terasa sakit karena tangan ini ya, misalkan tangannya kalau tidak ada sandaran tangannya ya, kita mengetik lama-lama 2 jam 3 jam mungkin belum terasa, tapi begitu kita seharian ya tanpa pegangan tangan di sini atau sandaran tangan ya, mungkin akan capek misalkan. Nah, ini ada beberapa gangguan kesehatan yang bisa terjadi bila kita melakukan suatu kegiatan jika furniture itu mungkin ya kurang ergonomis seperti itu. Nah, seperti ini contohnya. Posisi duduk yang baik ataupun kursi yang terlalu rendah ya, dia akan mengakibatkan gangguan kesehatan. Pandangan mata menuju monitor, kemudian tangan ya diletakkan ke keyboard, kemudian punggung terhadap ini ya, desain sandaran punggung dan sebagainya ya. Jadi ini perlu untuk diperhatikan, diukur ya, baru setelah itu kita baru bisa merencanakan desain furniturnya seperti itu. Kursi yang terlalu tinggi juga nggak baik ya, kursi yang terlalu lebar alas duduknya juga nggak baik, itu akan mengakibatkan gangguan kesehatan. Ditumit, dibetis, kalau ini dikeram ya, dikeram di posisi siku ini ya, antara betis dengan pangkal paha ya, dan seterusnya. Kemudian ada lagi norma penanganan, jadi semuanya itu diantisipasi atau dikerjakan atau direalisasikan ya, terkait dengan norma penanganan ya. Bagaimana jika posisi ini lagi nyetir, lagi mengambil sesuatu ini misalkan lagi ambil air di dispenser dan sebagainya ya. Jadi apapun yang bergerak, kegiatan apapun itu yang kita lakukan itu akan menjadikan suatu patokan
jika kita akan mendesain suatu produk ya, mobil, loker, lemari, rak penyimpanan, ya seperti itu. Nah seperti ini ya. Kemudian apalagi kita orang grafis ya, kita pasti butuh misalkan untuk meja tulis ya. Meja tulis grafis ya, bahasa grafis dengan mahasiswa mungkin ekonomi mungkin ya, itu pastinya berbeda karena kita butuh meja itu ya, tidak hanya statis dia diem gitu ya, atau mungkin dia bisa dijungkitkan seperti ini dengan sudut kurang lebih 45 atau sudut kurang lebih 15 ya untuk menulis menggambar ya. Tidak bisa kita disamakan dengan mahasiswa jurusan lain terkait dalam perencanaan meja gambar ya, seperti itu. Nah sekarang ini contoh nih, Anda perhatikan antara desain perkakas nih ya, perkakas pertukangan, antara yang benar dan yang tidak benar. Kalau yang sesuai dengan ergonomik atau yang sesuai dengan antropometri tubuh manusia ya benar seperti ini ya. Dari posisi penggenggam Anda bandingkan aja mana yang lebih nyaman untuk digenggam, seperti ini ya. Jadi akhirnya alat pertukangannya pun ya beda, ketemunya seperti ini hasilnya ya. Seperti ini misalkan palu, yang kita tahu palu itu lurus aja seperti ini ya. Padahal kalau sesuai dengan antropometri tubuh manusia, tangan kita menggenggam dengan erat, terus ada tenaga, ada power yang bisa disalurkan melalui palu ini supaya kita bisa memaku dengan pas ya. Itu bentuknya seperti ini palunya tuh. Nah ini sesuai dengan antropometri tubuh manusia, tapi kenyataannya enggak kan. Nah seperti itu lah. Makanya kalau kita nggak biasa ya, kita malu, kita menyekop, kita menggunting ya dengan tang, karena tidak terbiasa, akhirnya tangannya capek gitu ya. Seperti itu kurang lebihnya. Dan termasuk kegiatan mengangkat mengangkat box ya, atau mengangkat galon gitu ya, ini juga pengaruh ya. Makanya botol galon itu sebenarnya juga ada ukurannya, itu ada standarnya, dimana dia bisa diangkat secara mudah atau dia susah untuk diangkat misalkan karena galonnya itu terlalu tinggi atau terlalu rendah sehingga kita waktu mengambil itu terlalu membungkukkan badan. Nah itu contoh ya. Kemudian bagaimana dengan norma benda dan norma industri ya, dalam hal ini yaitu pertimbangan mengenai ukuran dan berat barang yang akan digunakan ataupun diwadahi ya, dimana ukuran disesuaikan dengan ukuran industri. Jadi barang-barang yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari ya, baik di dapur, di ruang tamu, ruang keluarga, kemudian di kelas, di kantor gitu ya, itu adalah beberapa perlengkapan ya, fasilitas itu adalah terkait dengan norma benda dan norma industri ya. Ada ukurannya. Kalau kita mau makan minum, Anda perhatikan ya, beberapa piring, sendok, garpu itu kan ukurannya standar ya, ukuran sendok, panjang garpu, kemudian teko, gelas gitu ya. Jadi apa yang didapatkan di sini nantinya jika kita simpan atau letakkan di rak penyimpanan itu bisa masuk, bisa tersimpan dengan baik ya. Jadi ukuran dari rak penyimpanan atau lemari penyimpanan yang di dapur itu atau kitchen setnya itu ukurannya sudah pas gitu. Kita tidak terlalu ketinggian waktu menggapainya ya, mengambilnya, atau barang-barang itu bisa simpan dengan baik karena ukuran ketinggiannya misalkan ya, laci penyimpanannya sesuai dengan ketinggian botol misalkan, sesuai dengan besarnya teko misalkan ya. Begitu juga dengan televisi, tape, kemudian baju-baju ya. Nah kita mengacu nih ukuran tadi ya, misalkan tadi dari suku etnik ya, pakaian orang Eropa ya, dengan ukuran panjang tangan, panjang badan, lebar kepala, lebar leher maksudnya ya, dan sebagainya, nanti akan menimbulkan suatu ukuran yang nantinya akan disimpan di lemari pakaian. Dari sini kita akan bisa menentukan berapa lebar pakaiannya, lemari pakaiannya, berapa ruang yang dibutuhkan untuk penyimpanan barang-barang ini tadi, apakah hanya satu tempat gantung dan lainnya berupa rak-rak saja gitu kan. Nah akhirnya dari semua ilmu itu maka kita bisa melihat atau merasakan menggunakan desain yang seperti kita gunakan sehari-hari. Meja makan, kursi tamu ya, sofa, ruang keluarga, kursi dan meja badan pasti beda ya, sesuai dengan fungsinya gitu. Nah beberapa mebel ya bahkan didesain dengan
mengikuti dari antropometri tubuh manusia. Contoh kata nih ya, kursi malas atau chaise longue karya Le Corbusier. Nah ini kursi ini didesain jika kita tidur dengan posisi yang nyaman. Tidurnya tuh sampai yang misalkan tidak terbangun, misalkan ya, walaupun ada suara kencang di sampingnya ya. Nah seperti ini. Ini kursi malasnya tuh seperti ini bentuknya, menyesuaikan dengan postur tubuh manusia. Nah, kemudian seiring dengan perkembangan zaman, kemudian seiring dengan culture ya, budaya setempat, makanya beberapa perencanaan interior tadi akhirnya menyesuaikan. Ada yang bergaya country, ada yang bergaya dengan Jawa tradisional gitu kan. Ada yang beda lagi dengan gaya-gaya Sunda, arsitektur minimalis, apalagi ya klasik begitu ya, dan sebagainya. Nah seperti itulah. Dalam hal ini kita belajar tentang desain yang baik dan benar terkait dengan antropometri tubuh manusia supaya bisa menciptakan suatu desain yang ergonomik begitu. Yang artinya apa? Orang akan merasa nyaman dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Seperti itu ya, dengan desain yang tadi, yang ergonomik tadi. Nah oke, begitu mungkin yang bisa saya sampaikan ya terkait dengan topik desain yang baik dan benar. Mohon maaf jika ada salah kata. Kita ketemu lagi di lain kesempatan pastinya dengan topik yang berbeda. See you. Selamat melanjutkan aktivitas.